Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini nih? Hari ini kita sudah bersama Kepala BPS Kabupaten Siak. Dan di Statistik Siak Bercerita kali ini, podcast kita ada di kantor BPS Kabupaten Siak. Tapi ini memang sebenarnya tempat khusus, jadi tempat khusus ya, untuk kantor BPS Siak sendiri sebagai tempat ada kopinya juga. Dan bisa sini ngobrol-ngobrol, kita jadikan tempat diskusi dan juga podcast begitu. Saya sudah bersama Kepala BPS Kabupaten Siak, Bapak Prayudo Bagus Jatmiko. Nah, Bapak ini kebetulan sudah menjabat di sini sejak tahun 2023. Dan tahun ini, tahun 2025 ini akan mutasi nih ceritanya ya. Tapi sebelum Bapak pindah ke tempat lain, mutasi ke tempat lain, kita akan ngobrol-ngobrol nih bagaimana sih Bapak di sini di Kabupaten Siak dan juga selama Bapak menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Siak ini. Dan beliau ini juga sebagai pendorong utama dalam pengelolaan data statistik di Kabupaten Siak, menjadi motor penggerak juga statistik di Kabupaten Siak tentunya, dan dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan tim. Top leader, tadi saya juga nanya-nanya ke karyawannya, sebagai top leader juga, dan role model bagi tim yang ada di BPS Kabupaten Siak ini. Nah Pak, tentunya Bapak sudah cukup banyak pengalaman sebelumnya dari kantor-kantor sebelumnya begitu, semenjak di Siak ini juga pasti Bapak punya kesan pertama nih, seperti apa sih Pak? Awal mula Bapak sampai ke Siak, mungkin kita ceritanya santai dulu nih ya. Bagaimana sih Pak, Bapak ketika mutasi ke Siak, kesan pertama Bapak seperti apa nih Kabupaten Siaknya sendiri? Ya, makasih Mbak Ici dan pemirsa sekalian. Buat saya sebenarnya perjalanan ke Siak ini salah satu bagian dari episode karir kami gitu ya di statistik. Jadi waktu pertama kali tiba, memang agak shock juga, kaget. Pertama datang lihat, ternyata di sekitar kantor ini semacam hutan gitu ya. Termasuk di kotanya ternyata itu ada hutan gitu ya, ada hutan kota juga Arwinas gitu ya. Dan yang menarik itu ketika hari pertama saya tiba di sini, sore-sore, saya lihat banyak sekali itu ya, monyet-monyet di jalan, bahkan di tengah kota. Itu sesuatu yang buat saya pribadi ya, kami sendiri itu unik, yang mungkin jarang. Kalau saya dari Jawa kebetulan, di Jawa itu sangat jarang di daerah sebuah kota itu ada monyet yang berkeliaran dan berinteraksinya juga dengan masyarakat dan banyak hal ya. Jadi waktu gitu juga waktu pertama kali bawa kendaraan di Siak, waktu bawa kendaraan ada lewat apa itu ya, biawak kecil sih sebenarnya. Pada akhirnya saya tahu itu kecil, tapi saat pertama kali saya kaget. Tapi teman di sebelahnya kok biasa aja ya gitu ya. Ada biawak gitu ya, senyum aja. Ternyata berikutnya saya melihat banyak sekali biawak yang lebih yang kemarin tuh kecil segini ya, biawak yang besar sekali gitu ya. Oh pantas kemarin mereka tersenyum gitu ya. Soalnya apa? Itu mah nggak ada apa-apanya. Ternyata masih ada lebih besar. Masih ada yang lebih besar gitu ya. Luar biasa sekali di Siak ini. Belum lagi alamnya, kicauan burungnya masih gratis gitu, dan bener-bener di alam, berbagai macam ini ya, flora, fauna juga
Bahkan kita pernah di suatu hari kita sedang tugas dengan teman-teman ke daerah Tumang kalau nggak salah. Waktu itu lagi isu lagi rame harimau. Terus kita harus turun ke lapangan di sawah. Langsung ke daerah perkampungan begitu? Di daerah perkebunannya. Kita masuk. Malamnya itu hujan kan, sehingga tapak jalan itu kan basah, lempung gitu ya, tanahnya. Kita melihat setelah setengah perjalanan tapak harimau. Ada memang jejak kaki harimau. Awal-awal kita, ini apa ya, anjing atau apa gitu kan. Itu buat saya pengalaman yang mungkin nggak banyak orang alami, dan setelah itu ya kita putuskan kita kembali. Kenapa? Keselamatan juga penting untuk teman-teman. Jadi kita lihat nggak cuma satu nampaknya, dia besar dan kecil. Kita pikir anjing, setelah kita lihat ternyata ada kukunya tajam. Udah, kita balik saja. Banyak mungkin pengalaman-pengalaman yang ada beberapa hal yang itulah yang mungkin juga saya cerita dengan beberapa kepala dinas gitu. Mereka belum tentu juga menempati pengalaman seperti itu ya, langsung kemudian di tempat itu. Dan itu nampaknya masih baru. Saya lihat itu sebenarnya papasan dengan posisi kita. Posisi mungkin masih di pagi hari gitu ya Pak? Pagi hari waktu itu kita. Iya. Kita masih pagi jam mereka pulang 8 mungkin ya Pak, kita datang jam 8 gitu. Jadi kemudian setelah mendengar suara kita barangkali dianya segera balik, sebab tuh tapaknya nampak baru. Masih nampak baru. Oke. Jadi Siak tuh mungkin menurut Bapak ya lebih alami ya? Betul. Karena mungkin Bapak biasa di kota begitu. Jadi ketika ke daerah, ke kota Siak juga mungkin melihat suasana yang alami begitu ya Pak. Buat saya salah satu tempat hunian yang recommended sebenarnya. Dari banyak tempat yang saya jelajahi di Indonesia, ini tempat yang buat saya asik untuk kita tinggali sebenarnya. Iya, karena saya juga pernah nampak nih Bapak nih jogging. Jadi memang lebih enak juga ya Pak ya? Segar. Lebih segar. Insya Allah begitu. Iya. Nah, tentunya juga Bapak ini kan setelah Bapak punya kesan pertama di sini juga, Bapak bagaimana melihat gambaran awal tantangan dan potensi daerah di Kabupaten Siak ini dari sudut pandang statistiknya seperti apa nih Pak? Ya, tantangannya sebenarnya tantangan pembangunan di Siak ini sebenarnya sudah ibarat kata itu sebenarnya kalau pesawat dia sudah terbang, sudah sudah lumayan, pembangunannya sudah cukup bagus, kemiskinannya rendah 5,sekian%, pertumbuhan ekonominya juga lumayan, dia bisa berputar, pengendalian inflasinya juga bagus, dan teman-teman di pemerintahan juga sangat care dengan data, dan saya berharap juga ke depan di Siak itu pemerintah di Siak juga lebih care juga terhadap data, sebab pembangunan tanpa data yang kuat itu menghasilkan biaya ekonomi yang tinggi. Gitu. Itu mungkin kalau dilihat dari potensi di sini, perkebunan luar biasa. Perkebunan itu ya kalau dulu di Jawa kanan kiri sawah. Kalau kita datang ke Riau ya, Siak ini, kanan kiri sepanjang perjalanan kita akan temukan perkebunan kebun sawit gitu kan. Dan itu sudah menunjukkan bagaimana ekonomi di Siak. Barangkali menarik sekali kalau ke depan dibangun basis industri yang besar berbasiskan sawit. Nah, itu akan lebih mendorong perekonomian di Siak. Barangkali itu. Iya, saya juga pernah nih Pak, kita pernah ke daerah Teluk Merbau, Bapak tahu Dayun, ya. Kampung Teluk Merbau Dayun. Nah, mereka ada koperasinya, itu mau buat pabrik mini minyak goreng kelapa sawit. Ya. Mungkin itu juga satu potensi juga ya Pak ya. Potensi juga. Begitu. Jadi mereka memang mau bikin ini Pak pabrik sendiri gitu. Ya. Jadi bisa dikelola sendiri dan bisa ini juga sama warga lokal kan. Ini. Itu yang namanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni pertumbuhan bahan baku dari tempat tersebut kemudian diproduksi di tempat tersebut, sehingga segala sumber daya dan nilai tambah itu akan kembali ke daerah.
Kalau misalkan dia kebunnya dari siak, terus dibuat industrinya di tempat lain. Nah, perubahan nilai tambahnya itu akan ada di tempat lain. Tapi kalau dia bangun industrinya di sini, nah, otomatis nilai tambahnya juga pasti untuk masyarakat di sekitar. Dan itu sangat bagus kalau ekonomi dikembangkan. baik dan sejahtera juga ya Pak di sekitarnya ya Pak. Seperti itu. Oke. Nah tentunya tadi Bapak juga sudah bilang kan bentuk di Siak itu lebih alami begitu kan. Bagaimana juga tantangan dalam mengumpulkan data nih Pak di daerah Siak yang punya karakteristik geografis dan budaya juga di sini Bapak ya udah tahu lah kan bagaimana geografisnya juga budayanya itu seperti apa tuh Pak? Ya, sebenarnya kalau dari sisi tantangan terkait dengan data itu hampir sama ya dengan daerah lain juga. Ya, pernah barangkali karena ini minimnya literasi dari masyarakat juga terkait dengan data. Pada saat kita datang, ada yang memang menolak, nggak mau. Ada. Saya ini sudah berulang kali didatangi, tapi saya nggak dapat bantuan, gitu ya. Padahal kami nggak ada tuh hubungannya dengan bantuan sebenarnya. Apa ya? Cuma mau data aja. Ya. Jadi akses ya, beberapa akses. Namun alhamdulillah sejauh ini tidak pernah ada hal-hal yang berarti. Kalau misalkan ada hal yang sulit, kami tentu koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Misal dengan kayak kemarin terkait dengan Reksosek misalkan ada Babinsa, Babin Kamtibmas kita libatkan, pemerintah desa begitu. Demikian juga kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kebijakan lebih khusus mungkin bisa ke yang lebih tinggi. Tapi alhamdulillah di Siak lancar jaya. Tentu juga bekerja sama dengan perangkat kampungnya juga ya Pak ya. Betul. Dan Bapak juga buat nih di BPS Siak nih selama Bapak menjabat banyak sekali memang program dan Bapak sosialisasi kemana-mana nih kami lihat di media sosialnya BPS juga, berita-beritanya Bapak juga banyak nih bikin sosialisasi sampai terakhir kemarin ada program Ghost to School kalau nggak salah saya nih Pak. Itu kan banyak sekali program-program dari BPS yang mungkin memang Bapak punya inovasi bersama teman-teman BPS Siak ini untuk terus mensosialisasikan ya Pak ya, bahwa BPS ini seperti ini loh gitu ya Pak. Ya kan ya. Iya kan. Nah tentunya selama Bapak menjabat apa nih program atau kegiatan statistik yang paling berkesan nih menurut Bapak? Ya. Yang pertama, kami berharap ya terkait dengan apa yang paling berkesan gitu ya. Kami berharap bahwa statistik ini akan memiliki makna yang penting dalam pembangunan di daerah. Dipakai. Jadi data ketika teman-teman semua telah berpeluh menghasilkan data, kami berharap bahwa data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sehingga data tersebut menjadi data yang bermakna, yang penting dan berdampak bagi kebijakan. Salah satu yang kita inisiasi dan insya Allah juga berdampak dan bermanfaat bagi daerah ini kegiatan Desa Cantik di Kabupaten Siak. 131 desa, kelurahan, kampung ya, itu semuanya telah desa cinta statistik dengan didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memberikan supporting apa-apa datanya yang dibutuhkan di daerah, dan ini juga menjadi gerbang bagi OPD terkait dengan beberapa kebutuhan mereka, data mereka yang berhubungan dengan data di desa. Begitu. Jadi kita mengintegrasikan berbagai macam kepentingan stakeholder. Di situ ada OPD, kepentingan desa, baik dan kepentingan juga BPS. Kita jadikan satu dalam gerbang kalau nggak salah nama programnya itu Smart Kampung, diinisiasinya oleh Kominfo dan DPMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Kami membantu membina. Di situ sudah ada satu terset ya 131 desa semua itu jadi satu di dalamnya. Bahkan ya di situ ada nama by name by address masyarakat. Bapak kampung, kepala kampung, kalau misalkan ada berbagai macam kebutuhan data bisa langsung didapat di Smart Kampung. Itu salah satu orkestrasi kita yang masif, 131 desa yang alhamdulillah disupport juga oleh pemerintah daerah. Ada banyak lagi yang lain sebenarnya, cuma buat kami itu yang
yang apa namanya kami rasakan dampaknya bermanfaat untuk daerah, dan datanya digunakan untuk kebijakan stunting, digunakan untuk kebijakan apa itu ya kemarin PAUD, pembentukan PAUD, dan beberapa intervensi lainnya, lansia, datanya ada di dalam situ. Jadi Kominfo, Pak Romi dan kawan-kawan mensupport terkait dengan sistemnya dan lain sebagainya itu ya, sistemnya, DPMK kelembagaannya, kami dalam membina, dan OPD-OPD lain terkait dengan kebutuhan dia dalam frame satu data desa Indonesia. Jadi memang Bapak juga berkolaborasi tentunya dengan pemerintah menciptakan program yang untuk memudahkan, memberi manfaat kepada masyarakat. Ya. Tentunya memudahkan ya Pak ya. Betul. Bisa langsung untuk melihat data, dan ya orang bisa langsung cari aja gitu ya data-data itu. Di Smart Kampung itu adalah pelayanan desa. Di dalam pelayanan desa juga ada administrasi dan database di dalam Smart Kampung. Jadi pelayanan di desa juga dilakukan di Smart Kampung. Nah, data-data juga ada di dalam Smart Kampung. Pengambilan kebijakan juga ada dalam Smart Kampung. Jadi bentuk model yang luar biasa sebenarnya. Kami membina. Itu berarti itunya program Desa Cantik dan Smart Kampung tadi ya Pak ya. Oke, dari programnya, terus saya lihat juga di kantor BPS ini sudah banyak perubahan nih Pak. Ya. Perubahannya ini salah satunya nih saya lihat ini Pak. Ini adalah ini apa nih Pak? Boleh Bapak jelaskan ini? Minibar. Minibar. Jadi tempat sebenarnya yang kita inginkan untuk pengunjung sebenarnya. Pengunjung datang kita bisa santai gitu ya, ngopi. Oh ya Pak. Iya. Gimana nih? Ini kopinya sudah tersedia atau Bapak bikin sendiri? Oke Pak, ini bikin sendiri. Staf saya Pak. Oke. Ini. Ya Pak jadi nyeduhkan sendiri nih ya. Terima kasih karena saya tamu di sini sepertinya. Oke. Jadi kita cobain dulu nih kopinya. Jadi minibar ini kita gunakan untuk ini ada tagline-nya statistik, love and coffee. Statistik, love and coffee. Gitu statistik ya? Itu adalah rumah kita, home, tempat kita bekerja. Love, komitmen yang kita bentuk untuk membangun rumah kita itu dari cinta kita. Oke, siap. Jadi juga ini kayaknya tempat nyantai-nyantai. Biasanya kalau orang kerja di statistik ini kan sama data-data tuh agak puyeng ya Pak ya? Puyeng. Oleh karena itu ketika puyeng-puyeng begitu, iya, emang benar nih. Kita harus ngopi di situ ya. Kan kalau di Siak ini kan sering bual-bual gitu ya. Iya. Nah, bual-bual ngopi. Nah, benar Bapak nih. Orang Melayu tuh kan biasanya emang bebual tuh Pak. Nah. Asal jangan lama-lama ya Pak ya. Ini tempat sebentar aja sharing-sharing gitu. Bebualnya itu Mbak, kalau kami, kenapa kita sebut kopi itu, bebualnya sambil menghasilkan inovasi. Begitu. Keren sekali di Jadi sini. kopi itu kami asosiasikan bagaimana kita sambil ngobrol tetapi bermanfaat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kantor. Ngopi yuk, begitu. Iya, kita ngopi dulu lah. Siap. Ini kopi apa nih Pak? Ini kayaknya enak nih Pak. Pas sekali Pak. Alhamdulillah. Iya, kopi kan pahit ya Pak? Iya. Tapi jangan sepahit kehidupan Pak. Begitu. Oke. Ini memang sangat bermanfaat sekali nih, kayaknya ada minibar seperti ini. Karyawan-karyawannya juga bisa ngopi di sini, Bapak juga bisa bawa tamu ke sini ya, gitu ya Pak ya. Iya. Memang luar biasa nih Pak Prayudo ini di sini. Oke, tadi kan Bapak sudah juga sampaikan bahwa banyak sekali Bapak berkolaborasi dengan pemerintah daerah, juga perangkat kampung dan sebagainya begitu kan. Nah, apakah ada capaian atau kontribusi nih Pak, data yang signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Siak yang telah Bapak dapatkan nih di Kabupaten Siak ini Pak? Jadi bagaimana kami berkontribusi terhadap pembangunan di Siak gitu ya. Ya itu yang kalau istilah kami, bagaimana kebijakan itu berdampak terhadap pembangunan. Banyak sekali Bu, Pak, terkait dengan itu. Supporting kami terkait dengan kemiskinan, barangkali penurunan kemiskinan. Supporting kami memberikan data yang signifikan, memberikan data yang benar, terukur terhadap berbagai macam kegiatan pemerintah yang menghandle terkait dengan kemiskinan. Ada banyak, saya cuma nggak ingat satu-satu ya.
Jadi bagaimana mereka melakukan intervensi terhadap berbagai permasalahan kemiskinan, termasuk juga penurunan stunting di Kabupaten Siak. Terus kemudian yang beberapa waktu yang lalu itu Siak mendapatkan insentif kalau nggak salah itu terkait pengendalian inflasi harga-harga. Jadi salah satu insight kami memberikan masukan kepada pemerintah daerah bagaimana menghandle harga, bagaimana menghandle pasar pada saat terjadi kenaikan, maka apa yang harus dilakukan. Barangkali kami memberikan beberapa masukan insight yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kebijakan-kebijakannya. Alhamdulillah sangat berdampak bagi pembangunan di Kabupaten Siak. Oke, itu tadi Bapak masalah statistik tadi kan, data statistik ini kan. Ada isu nih Pak yang saat ini memang sering didengar tuh kan, isu bahwa garis kemiskinan, data statistik dari Bank Dunia dengan BPS itu ada perbedaan nih Pak. Ada perbedaan. Jadi ini juga akan isu yang sekarang ya. Isu gimana itu bisa jelaskan seperti apa tuh Pak? Baik, mungkin secara singkat begini. Ada data dari World Bank menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia 60,3% di 2024. Sementara Indonesia BPS merilis angka sekitar 8%, 8,5%. Nah, itu ada perbedaan tuh. Jauh Pak bedanya. Jauh bedanya. Itu bedanya. Jauh gini ya bedanya ya. Nah, ada yang bilang, ada beberapa media yang, oh ini BPS memanipulasi gitu ya. Gitu ya. Padahal sebenarnya dua indikator ini nggak ada yang salah, ini benar semua. Dua indikator itu yang harus dipahami. Kemiskinan World Bank ini punya tujuan yang berbeda, dan kemiskinan yang versi BPS ini punya tujuan juga yang berbeda. Tujuannya berbeda. Kalau World Bank ini tujuannya untuk memperbandingkan antar wilayah di dunia, 140 sekian negara diperbandingkan. Jadi untuk perbandingan antar negara. Sementara kalau di Indonesia BPS itu untuk tujuan intervensi kebijakan, berbagai intervensi kebijakan yang real. Dan metodologinya juga berbeda. Metodologinya BPS menggunakan kebutuhan dasar, basic need. Sementara World Bank itu menggunakan median dari GNI kalau nggak salah. GNI negara-negara yang kelas menengah, kalau nggak salah $6,85 gitu. Jadi ring dari kelas menengah ini kalau nggak salah dari sekitar $4 ringnya sampai dengan sekitar $14. Jadi jauh, ada ring jauh. Sementara Indonesia itu baru masuk ke kelas menengah ini, kalau nggak salah Indonesia itu baru $4,800, sementara $4.800, kemudian padahal batasnya itu ada 4.500. Jadi Indonesia itu baru bergeser masuk ke kelas menengah ini. Sementara ukuran itu median, nilai tengah. Kembalinya beda ya Pak. Ya, median. Jadi menggunakan ukuran yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Kalau saya analogikan begini, misalkan kita sama-sama mau bepergian. Yang satu tujuannya mau naik Gunung Semeru, yang satu mau naik gunung di gunung di Jaya. Nah, sama-sama naik gunung, tapi yang satunya di ketinggian 3.000, yang satu lagi di ketinggian 5.000, sehingga caranya berbeda. Cara untuk mencapai titik tersebut berbeda dengan begitu. Atau yang paling sederhana lagi, saya membuat analogi dengan traffic light, lampu merah. Traffic light kita memahami kalau di Indonesia, kalau lampu merah kita udah tahu kan, pasti berhenti, begitu. Tapi kalau ada tiba-tiba orang yang punya konsep berbeda, lampu merah yang saya pahami di negara lain itu jalan terus. Apa yang terjadi? Yang sini lampu merah, sini lampu hijau, pasti akan begini kan? Akan kacau begitu. Jadi perlu memahami kesamaan konsep tadi itu, sehingga konsep yang dipahami di BPS itu seperti ini, basic need, dan tujuannya berbeda. Yang UN, yang World Bank maksud kami,
itu berbeda lagi, caranya mendapatkannya berbeda, dan ini tidak ada manipulasi di situ. Tidak ada manipulasi, yang ada itu adalah perbedaan cara dan tujuan World Bank untuk memperbandingkan antar negara, dengan tujuan di Indonesia itu untuk tujuan intervensi. Dan nggak ada yang salah dengan itu, karena World Bank sendiri pun menginstruksikan setiap negara harus punya cara penghitungan yang unik di masing-masing negara. Masing-masing negara harus punya sendiri, harus punya cara penghitungnya sendiri, karena untuk tujuan intervensi tadi itu. Jadi itu ya begitu, karena memang ada perbedaan dari tujuannya sendiri sudah berbeda, tujuannya berbeda, tujuan semuanya sudah berbeda, pembandingnya sama-sama kemiskinan, tapi ternyata caranya ukurannya beda. Sama-sama seperti ini, sama-sama ada kata presiden, presiden negara Pak Prabowo, tapi mungkin ada presiden asosiasi, presiden asosiasi apa gitu kan, sama-sama presiden kata-katanya, tapi isi di dalamnya beda, kurang lebih seperti itu yang terjadi. Udah clear nih berarti ya isu garis kemiskinan yang dari Bank Dunia dan juga BPS nih kan ya. Nah tentunya Pak, Bapak juga punya pesan kan untuk generasi muda nih, atau juga yang ingin bergabung di BPS begitu kan ya, tentang pentingnya statistik untuk pembangunan ini seperti apa? Pertama, untuk statistik untuk pembangunan. Saat ini memang tantangan statistik itu banyak, Pak. Tidak cuma dari bagaimana kita mendapatkan data, tapi sumber data ini juga itu sudah sangat beragam. Saat ini sumber data itu nggak cuma kita datang ke rumah, tapi sumber data itu juga bisa dari big data. Oleh karena itu tantangan ke depan itu adalah bagaimana generasi muda, anak-anak muda, selain juga mampu unggul di lapangan, memiliki kemampuan statistik yang bagus, juga memiliki kemampuan kita harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi ada teknologi AI sekarang, bagaimana kita bisa memperlebar dan memperluas, bagaimana kita bisa belajar. Karena itu kita kemarin juga bekerja sama dengan UNRI, FMIPA UNRI Joint Research. Ada beberapa tujuan di situ. Salah satu tujuannya adalah kami belajar juga bagaimana memperlebar cara kami untuk mendapatkan data melewat big data. Bagaimana memahami citra satelit sebagai rujukan data kita. Bagaimana memahami cuitan-cuitan sebagai bagian dari kita mengkompilasi data, dan banyak lagi. Begitu. Gitu ya Pak ya. Nah, Bapak 2023 ada di SIA. 2025 sekarang ini 2 tahun. Iya, 2 tahun dan akan pindah tugas ke Provinsi Riau. Ke BPS Provinsi Riau. Gak jauh sih sebenarnya Pak. Gak jauh sih sebenarnya gitu kan. Masih di Riau juga. Masih di Riau, masih di sini-sini juga gitu kan. Boleh nih Pak, Bapak ceritakan kemana Bapak mutasinya, terus juga perasaannya nih menjelang berpisah dengan BPS SIA ini. Ya, insya Allah ke BPS Provinsi Riau. Terkait dengan posisi jabatan apa itu mungkin nanti ya. Oh gitu, surprise nih ya. Karena memang belum dilantik. Gitu. Kalau terkait dengan bagaimana perasaan ya, kalau saya sebenarnya, kalau ke teman-teman saya sampaikan tidak ada kata-kata perpisahan, begitu. Sebab apa? Buat kami, buat saya, setiap perubahan, jadi setiap waktu adalah bagaimana kita bergerak. Jadi datang dan berjumpa itu adalah bagian dari rel dari kita bergerak. Jadi sebuah keniscayaan. Yang ada itu kita harus berubah lebih baik. Saya merasa alhamdulillah di SIA ini perubahan secara dengan kinerja itu sangat saya merasakan sendiri alhamdulillah lebih baik. Sehingga saya merasa belum selesai sebenarnya. Saya merasa belum selesai melakukan beberapa pembenahan di berbagai macam sisi ya. Dan alhamdulillah yang terutama munculnya kesadaran, komitmen, love tadi itu, bahwa kita harus memiliki
home kita statistik dengan sepenuh hati. Kita memulainya berkomitmen. Nah, dalam hubungan kita perlu komitmen untuk membuat perbaikan yang lebih baik lagi di Kabupaten Siak, sehingga harapan kami statistik itu bisa bermakna dalam proses pembangunan dan berdampak juga bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu. Kesan mendalamnya nih Pak terhadap masyarakat juga dan tim bekerja di BPS ini seperti apa Pak? Pertama buat masyarakat dulu. Masyarakat dulu nih. Jadi gini, ketika saya pertama kali tiba dan selama saya ada di Siak itu konsisten. Kalau saya berjumpa dengan orang, walaupun saya tidak kenal, itu saya akan disapa. Begitu. Awalnya saya bingung, siapa ya? Kayaknya kan dia nggak tahu saya, tapi kok, oh ya. Dan ternyata begitulah sikap masyarakat di Siak itu. Jadi humble, nyaman untuk kita berjumpa. Anak-anak kecil, ketika misalnya saya jalan kaki nih, waktu awal-awal jogging, Pak, ayo mari Pak, ditawari naik sepeda motor. Oh bukan, saya mau jalan kaki. Iya. Saking mereka bersangka bahwa mungkin dia butuh bantuan gitu kan. Dan itu nggak sekali dua kali, tapi pada akhirnya mungkin mereka hafal gitu ya. Ada bapak ini jogging nih. Bapak ini jogging gitu ya. Oke. Begitu. Dan kalau untuk teman-teman, alhamdulillah. Jadi buat saya mereka tuh tim yang solid, dan gerak cepat, memahami apa kebutuhan dari kantor gitu, sehingga dapat berupaya untuk beradaptasi. Jadi intinya mereka hebat. BPS hebat ya teman-teman. Ya, teman-teman ya, teman-teman tim yang hebat. Itu yang saya merasakan seperti itu. Udah bisa lari kencang loh. Udah bisa lari kencang. Gitu. Ada yang ini nih Pak. Mantap-mantap nih katanya, karyawannya ada di sini katanya mantap-mantap nih katanya gitu. Iya. Boleh nih Pak, terakhir pesan untuk BPS Siak ke depan nih seperti apa sih yang Bapak inginkan juga? Ya, BPS Siak. Saya memang insya Allah akan masih di Riau dan masih akan memantau pergerakan teman-teman ya, yang pasti begitu. Harapan saya teman-teman itu dapat bertumbuh dan berkembang lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Kalau di sini Pak, teman-teman tuh saya suruh belajar semua. Belajar, ikut kursus bendahara, ikut kursus yang semua wajib. Nggak lulus, saya tugaskan lagi. Nggak lulus lagi sampai lulus, sampai bosan. Terus siapa yang kuat gitu ya? Tapi ternyata alhamdulillah mayoritas sudah punya berbagai macam sertifikat. Jadi buat saya teman-teman terus belajar, terus berkembang untuk menjawab berbagai macam tantangan BPS ke depan. Begitu. Jadi terus belajar, terus bertumbuh gitu ya. Dan sense of belongingnya, rasa memiliki terhadap BPS-nya terus dipupuk, dan kolaborasi keluar sebagai bentuk kemanfaatan kita. Kan sebaik-baiknya manusia, kalau manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga instansi. Semakin bermanfaat, insya Allah keberadaan kita juga ya tadi itu menjadi manusia yang mulia kalau ini ya. Mungkin itu Mbak. Oke, nih mungkin kita boleh ke pertanyaan yang agak santai sedikit ya Pak. Gimana? Ya. Karena kan emang serius dari data ini kan data mengumpulkan data begitu kan. Tentu ada sisi yang unik dan menarik juga nih dari Pak Prayudo sendiri nih kan. Dan saya juga akan menanyakan pertanyaan cepat nih sama Bapak nih ya. Aduh. Jika tidak menjadi pegawai BPS, ingin jadi apa nih Pak? Petani. Petani, oke. Kemudian lagu wajib nih Pak saat menyusun laporan data statistik itu lagu Puyang atau apa tuh Pak? Cinderella. Boleh dinyanyikan dulu sedikit yang mana nih Pak? Waduh, itu dah. Itu bisanya nyanyi sendiri tuh. Oh gitu, oke. Jadi. Yang terakhir, momen lucu bersama staf yang tidak bisa dilupakan. Momen lucu, saya itu memang dikenalnya serius sih Pak, sebenarnya sama teman-teman ya. Jadi kira-kira apa ya momen lucunya ya? Ayo apa nih Pak? Ini apa ya? Cepat ini Pak, ayo Pak langsung aja nih Pak, apa yang ada di pikiran nih Pak, apa ini? Apa ya? Kopi aja lah. Kopi. Kok kopi ini gimana ceritanya kopi momen lucunya?
Iya, kadang-kadang itu kemana nih stok kopi? Ternyata yang suka ngopi nggak cuma saya gitu loh. Oh, begitunya rebutan kopi sama teman-teman begitulah. yang ada di sini ya. Gitulah. Jadi saya jadi berpikir, wah berarti saya harus nyediain kopi nih lebih banyak lagi gitu ya. Gitu. Makanya nih ada ya tempat ngopi kayaknya Mungkin ya. itu. Oke. Terima kasih nih Pak. Aduh, Bincang-bincang. yang terakhir saya nggak bisa jawab cepat nih. Iya kan, padahal cuma 3 pertanyaan, ini harusnya cepat, momen lucu. Ternyata Bapak ini serius, tapi bisa juga lucu. Di antara teman-teman, rebutan kopi. Begitu iya. ya Pak. Barangkali ya. Iya, kayaknya iya nih. Oke, terima kasih di podcast kita kali ini sudah berakhir nih sama Bapak Kepala BPS, dan tentunya kita pamit undur diri ya Pak. Dan semoga Bapak sukses juga ke depannya di sana di Provinsi Riau, dan teman-teman juga yang ditinggalkan tentunya tetap terus berkarya di sini, tetap terus juga sukses di sini ya Pak ya. Amin, insyaallah. Nah, tentunya kita juga nih ada tagline-nya dari BPS ya ini, kami siap, komitmen kami Statistik Indonesia bermakna dan berdampak. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Cahya Ici dan Pak Prayudo pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.